Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar sore ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, keadaan semangat. Kalau di saya, tempat saya lagi hujan, nggak ngantuk ya, tetap semangat. Walaupun yang ngantuk ya boleh-boleh aja, wajar-wajar aja, tapi harus tetap kuliah kita ya, menyelesaikan kuliahan kita. Oke, seharusnya kan untuk pertemuan setelah meet itu bersama Pak Nasir ya. Pak Nasir, kebetulan Pak Nasirnya sekarang sedang sakit. Jadi kita doakan saja semoga Pak Nasir cepat sehat, cepat sembuh, bisa beraktivitas lagi dan bisa memberikan perkuliahan di sini ya. Jadi saya menggantikan Pak Nasir dulu untuk hari ini untuk memberikan materi ya. Materi yang akan kita pelajari hari ini itu adalah tentang pengantar pemrograman pakai bahasa Java dengan menggunakan bahasa Java. Jadi kita akan kalau yang udah pernah kenal ya diulang lagi, diingatkan lagi. Kalau yang belum kenal di sini kita juga akan menginstal JDK ya. Saya juga belum sempat koordinasi sama Pak Nasir karena baru dikasih tahu semalam, jadi belum, beliau juga masih sakit, nggak mungkin saya tanya begitu kan, nggak enak. Jadi saya belum sempat koordinasi, beliau nanti mau pakai ID-nya apa, tapi di sini nanti mungkin kita bagi yang belum aja ya, bagi yang belum kita akan instalkan dulu JDK-nya dulu untuk Java Virtual Machine-nya, untuk mesin dari Java-nya kita instalkan JDK dulu. Oke, jadi untuk perkuliahan hari ini saya belum sempat bikin video, jadi nanti akan saya jelaskan secara langsung saja tentang pengantar bahasa Java, pemrograman dengan bahasa Java. Nanti di akhirnya itu sekalian langsung install JDK kalau bagi yang belum install JDK. Kemudian, tapi saya belum menyarankan mau pakai IDE apa ya, saya belum bisa menyarankan karena beliau juga, saya belum tahu beliau mau pakai IDE-nya apa. Gitu. Kemudian nanti kita juga setelah saya jelaskan install, terus kita akan coba menggunakan JDK yang sudah kita install atau menggunakan bikin program Java-nya, tapi belum pakai IDE juga, tapi masih pakai Notepad. Kalau Notepad rata-rata saya rasa udah punya semua begitu ya. Kemudian untuk dijalankannya kita pakai command prompt aja. Terus nanti setelah satu kali kita coba, nah untuk diskusinya nanti ada diskusi juga, saya berikan beberapa contoh. Di situ nanti kita pakai Replit. Replit itu yang sistemnya online, jadi kita bisa share yang kayak Google Doc, sama kayak Google Doc, dia bisa di-edit bareng-bareng, tapi ini khusus untuk Java, begitu. Bukan khusus untuk Java sih, khusus untuk bahasa pemrograman. Ada Python, ada Java, ada beberapa macam bahasa bisa diedit di situ, bisa dijalankan, di running di situ, ya, begitu. Oke, kemudian juga nanti akan ada quiz satu kali, begitu. Nanti setelah itu baru diskusi. Oke, itu sebagai perkuliahan kita yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke, sebelum kita masuk materi, seperti biasa saya akan melakukan warming up dulu supaya yang tadinya masih ngantuk-ngantuk supaya agak cerah-cerah dikit, supaya bisa walaupun matanya masih ngantuk tapi telinganya masih bisa dengar ya, gitu ya. Jadi warming up kita kali ini adalah kita akan bermain sambung kata, ya, sambung kalimat lebih tepatnya, sambung kalimat. Jadi nanti saya akan membantu sekitar 10 orang, begitu. Dari 10 orang itu, apa yang akan dikerjakan? Yang pertama, misalnya nanti saya akan menyebutkan sebuah kalimat. Nah, kalimat itu misalnya, saya pergi ke sekolah, begitu. Berarti kata terakhirnya adalah sekolah ya. Nah, nanti saya panggil salah satu peserta yang ada di sini untuk melanjutkan kalimat tersebut dengan menggunakan kata awalnya adalah kata akhir dari sebelumnya, kalimat sebelumnya. Misalnya, saya tadi bilang saya pergi ke sekolah.
disambung oleh temannya, sekolah adalah tempat belajar. Terus nanti belajar disambung lagi oleh teman yang lain, begitu. Kita akan bermainnya seperti itu. Jadi walaupun tadi matanya masih ngantuk, telinganya harus terdengar, begitu ya. Oke. Saya panggilnya Acak. Nanti setelah saya sebutkan kalimatnya, baru kita panggil peserta yang lain. Paham ya cara bermainnya? Oke. Saya mulai. Saya mulai dengan kata-kata hari ini hujan deras. Nah, sekarang saya panggil satu peserta, ya. Kata-kata saya adalah hari ini hujan deras. Saya panggil satu peserta secara acak di sini. Coba kita panggil Rahmat Darmawan. Iya, Rahmat Darmawan, silakan lanjutkan kata-katanya. Deras. Ya. Deras banget tuh motor. Deras banget tuh motor. Oke, baik. Hari ini hujan deras ya. Kemudian deras banget tuh motor. Apa yang deras? Tuh motor. Oke. Kita lanjutkan dengan, saya panggil lagi ya. Anissa mungkin, Anissa Febrianti. Silakan lanjutkan. Iya. Suaranya agak kurang jelas tadi. Sudah ngomong ya? Enggak jelas, enggak kedengeran saya. Coba diulang. Anissa? Halo? Oh, motor saya berwarna putih. Baik. Motor saya berwarna putih, katanya. Kita lanjutkan dengan mungkin yang gambarnya agak-agak mencolok pakai bawa balon pakai payung ya ini. Muhammad Al-Amin. Al-Amin, iya benar. Iya, silakan dilanjutkan. Kata temannya tadi ada motor saya berwarna putih. Silakan dilanjutkan kata-katanya. Apa? Putih sekali papan tulis itu. Putih sekali papan tulis itu. Baik. Oke, baik. Kita lanjutkan dengan siapa ya? Ini yang ada planet-planet gambar Jupiter kayaknya. Desi. Lanjutkan. Desi siapa tadi? Sihamita. Nah, Desi Sihamita. Silakan dilanjutkan kata-katanya, kalimatnya. Papan tulis itu banyak angkanya. Gimana? Papan? Oh, Papan tulis itu banyak angkanya. Papan tulis itu banyak angkanya. Baik. Oke, terima kasih. Kita lanjut lagi dengan siapa ya? Coba Windy deh, Windy. Angkanya banyak berjejeran. Angkanya banyak berjejeran tuh. Oke, kita lanjut lagi. Siapa ya? Ini nih, kayaknya fotonya itu ganteng gitu ya. Coba, Dimas. Kan kita senyum dianya, Dimasnya. Ya Dimas, ayo. Tadi apa? Yang terakhir, jejeran, Angkanya banyak berjejeran. berjajaran rapi di pinggir jalan. Wah, di pinggir jalan, berjejer rapi di pinggir jalan. Oke, lanjut. Siapa ya? Kita ambil lagi Novi. Novi Ningsi. Jalan itu sepi.
jalan itu sepi. Baik. Lanjut kembali dengan Ibnu Alana. Bagaimana Ibu? Apa? Sepi kuliah hari ini. Sepi kuliah hari ini. Enggak kok rame. Orang 26. Oke, baik. Lanjut. Dua lagi ya. Saya coba ke siapa ya? Soniawati mungkin ya. Soniawati. Duh, ini apa? Ya, lanjut Soniawati. Sonia. Lanjutkan kata-katanya. Saya ambil. Sepi sekali kuliah hari ini. Temannya. Sonia. Sudah di-unmute tapi suaranya belum keluar. Sonia, suaranya enggak keluar. Masuk tapi enggak jelas. Ya, Sonia. Belum? Ini belum. Tulis aja. Oke, baik. Hari ini dingin sekali. Iya, hari ini dingin sekali. Baik, terima kasih. Satu lagi ya, mungkin ya, terakhir ya. Ini nih, Ponda. Nah, Ponda. Lanjut. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, tak apalah. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, tak apalah. Oke, baik. Cukup ya. Jadi kita sudah bermain sambung kata. Bu, apa sih arti maksud sambung kata ini? Kan nggak, ya kalau dibaca dari tadi sih nggak ada nyambungnya. Ya itu tadi, supaya kita ini kan hanya permainan aja. Permainannya supaya kita walaupun tadi masih ngantuk, tapi pendengarannya masih bekerja dengan baik dan bisa menyambungkan kata-kata yang dari kata terakhir menjadi kalimat kata awal di kalimat selanjutnya. Itu menunjukkan supaya kita bisa saling nyambung pada saat pelaksanaan perkuliahan. Begitu ya. Semoga bisa nyambung nanti pada saat kuliahnya. Begitu. Ya. Baik. Kalau begitu, ya, kita lanjut aja. Mungkin saya akan jelaskan di sini mengenai bahasa pemrograman pengantar. Bentar. Saya cek dulu. Aduh. Kenapa begini? Bentar ya. Slideshow. Oke, baik. Ya, dan nah di sini kita akan belajar mengenai pengantar pemrograman dengan bahasa Java. Jadi kalian akan belajar nanti mengenai bahasa Java, di mana kita akan belajar mengenai, sudah belajar tentang analisis ya, analisis desain. Sekarang kita mulai masuk ke dalam codingnya. Codingnya kita menggunakan bahasa Java. Kenapa pakai bahasa Java? Kenapa bukan pakai bahasa yang lain? Karena Java itu sangat murni dengan object oriented. Dia support, Java ini support sekali dengan object oriented. Nah, sebelum kita masuk, kita harus tahu dulu nih sejarah Java itu apa. Java itu dibuat oleh James Gosling, ya ini orangnya di sebelah kiri ini ada orangnya. Saat masih bergabung di Sun Microsystem ya yang dirilis tahun 1995. Bahasa Java itu dijalankan di berbagai komputer dan berbagai platform sistem operasi. Jadi bahasa Java ini bisa dipakai bukan hanya di sebentar. Sebelum saya lanjut saya lupa. Di sini ada yang belum install JDK enggak? Ada yang belum install? Sudah? Bagi yang belum ya, bagi yang belum install, sambil saya menjelaskan, silakan sambil buka
Oracle ini, atau ketik di Google-nya aja boleh Java SE/JDK. Nanti dia biasanya akan diarahkan ke Oracle sini. Silakan di-install atau di-download dulu sesuai dengan platformnya masing-masing. Ada kalau Linux pakai Linux, kalau yang Mac OS, kalau yang Windows silakan di-download dulu. Jadi sambil saya jelaskan download, nanti pada saat di akhir kita akan, kalau belum install kita sambil sesi install, downloadnya udah begitu ya. Kalau yang belum download, jadi boleh di googling Java JDK Oracle begitu. Biasanya nanti ini yang versi terbaru 16.02 ya. Bagi yang belum, kalau bagi yang sudah, Bu, sudah tapi versi lama ya udah nggak usah di-download lagi ya, cukup. Oke, saya lanjutkan kembali, saya mundur lagi. Oke. Nah, jadi sambil download, sambil saya jelasin. Jadi saya udah download, udah jelasin, kalian sudah selesai mendownloadnya. Nah, di sini ya, bahasa Java dijalankan pada berbagai komputer dan platform sistem operasi. Dia itu lebih fleksibel dibandingkan bahasa-bahasa yang lain karena dia bisa dipakai ya. Java punya mesin sendiri yang akan menginterpretasikan ke platform yang ada. Nah, kemudian slogan Java itu write once, run everywhere. Jadi dia bisa tulis sekali, kemudian bisa dijalankan dimanapun karena dia multi platform. Tadi bisa dipakai di OS, bisa dipakai di Linux, bisa juga dipakai di Mac OS, Windows ya, Windows itu makanya dia diketik sekali atau di build sekali, kemudian nanti bisa dijalankan di platform apapun. Java ini adalah bahasa pemrograman bersifat umum, general purpose ya, jadi sifatnya umum dan diadopsi dari bahasa C dan bahasa C++. Kalau bahasa C dan C++ itu lebih dekatnya ke bahasa mesin. Tapi kalau bahasa Java dia lebih dekatnya ke user. Dan lebih sederhana. Java jangan kalian pikir Java itu dari Jawa ya, bahasa orang Jawa. Enggak, dia dari orang barat yang bikinnya James Gosling. Nah, nama Java diambil dari jenis kopi yang kebetulan lagi diminum oleh si James Gosling pada saat dia ngotak-ngatik Java. Nah, jadi dia terinspirasi dari situ, dia sambil minum kopi begitu ya. Terus dia bikin Java dan berhasil membuat sebuah bahasa pemrograman yang dinamainya dengan bahasa Java. Makanya logo di Java itu kan kayak cangkir gelas gitu ya, gelas ada kopinya, itu kopi maksudnya begitu. Asal muasal nama Java. Jadi jangan salah kaprah bahwa Bu, nama Java itu mungkin bahasa pemrograman dari Jawa. Enggak, bukan dari Jawa dia. Ya, dia dari nama kopi. Mungkin kopinya dari Jawa, saya juga nggak tahu begitu. Pokoknya dia diambil dari jenis kopi yang diminum oleh si James Gosling. Kalau mau tahu kopinya dari mana, tanya si James, saya nggak tahu. Kita lanjut. Java ini termasuk bahasa pemrograman yang populer karena dia mengembangkan aplikasi, termasuk juga di dalamnya ada web. Jadi pada tahun 2015 Java ini pernah menduduki ranking 1 atau rank pertama yang paling tinggi peminatnya ya. Java ini bisa untuk desktop, aplikasi desktop, bisa juga untuk mobile dan juga bisa untuk web. Ya, tapi bahasa C dia lebih ke mesin di sini. Nah, ini mesin. Bahasa C sama C++ dia lebih ke mesin. Itu tahun 2015, tapi ternyata pada tahun 2017 dia mulai turun ke peringkat ketiga. Orang lebih suka pakai Python. Kenapa? Nggak tahu juga sih, tapi katanya dia lebih suka pakai Python itu karena katanya lebih mudah, lebih gampang. Nah, kemudian orang balik lagi pakai bahasa C. Tapi waktu dulu zaman saya kuliah, saya kan masuk 2017, ya memang kami menggunakannya bahasa C sama C++ belajarnya, bukan bahasa Java. Belum bahasa Java. Jadi belajarnya memang C sama C++. Nah, tapi seiring berjalan waktu, C sama C++ malah sekarang agak ditinggalkan. Orang beralih lagi ke Java. Nah, tahun 2021 saya baru akses kemarin bahwa ternyata Java sudah di posisi kembali kedua gitu setelah Python.
Jadi si Java ini kalau Python bedanya dia nggak support untuk mobile ya, tapi kalau Java dia sudah support untuk mobile, tapi kalau untuk Python dia lebih ada juga ke apa namanya bahasa mesinnya, lebih dekat ke sana begitu. Tapi kalau Java memang dia tidak terlalu dekat dengan bahasa mesin karena dia punya mesin sendiri yang bisa menginterpretasikan. Oke, lanjut. Nah, teknologi Java ini bukan hanya bahasa pemrograman, tapi dia juga berupa platform sendiri, ya. Teknologi Java itu bahasa pemrograman ditambah dengan platformnya. Kalau Java sebagai bahasa pemrograman, dia memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama ada sederhana, dia sederhana. Nah, itu tadi yang saya jelaskan di awal. Bu, kenapa kan Python nomor 1, kok kita pakai Java? Karena Java itu support murni berorientasi objek. Java ini yang murni berorientasi objek. Pada saat di awal saja kalian sebenarnya sudah membuat kelas tanpa disadari. Kita kan objek itu kan terdiri dari kelas sama objek. Nah, dari awal sebenarnya dia sudah membuat kelas, membuat objek. Tapi tanpa disadari itu sudah ada. Makanya dibilang bahwa Java ini support atau murni berorientasi objek. Makanya kita ambil si Java. Bisa diinterpretasikan, terdistribusi, dia tangguh, kemudian portable, bisa dipindah-pindah, multi-platform tadi ya, memiliki kinerja tinggi, aman, dan dinamis. Ini bisa dibaca di sini, Javasan dulu ya. Nah, compiler Java ini punya compiler sendiri. Dia mengubah kode program menjadi bahasa intermediate yang disebut dengan Java bytecode. Jadi sebelum diinterpretasikan ke bahasa mesin, ya, sebelum diinterpretasikan bahasa Java itu akan diubah dulu ke bahasa menengah. Kita kan ada 3 tahapan, 3 tingkatan bahasa. Bahasa tingkat tinggi, bahasa tingkat menengah, dan bahasa tingkat rendah. Sebenarnya ada 3. Nah, jadi dari bahasa tingkat tinggi, yang terakhir itu bahasa yang yang tinggi, menengah, rendah itu masuk bahasa mesin ya. Nah, bahasa tingkat tinggi itu adalah bahasa yang dimengerti oleh manusia. Nah, kita kan membuat program itu yang dimengerti oleh manusia. Nah, dari program atau bahasa yang dimengerti oleh manusia itu, dia oleh si Java akan dikompil atau diubah menjadi bahasa intermediate. Intermediate itu pertengahan, sudah di antara yang tinggi sama bahasa mesin. Nah, ketika diubah di bahasa intermediate, dia menjadi Java bytecode, berupa kode-kode mesin sudah termasuk. Nah, kemudian dari bytecode itu baru diinterpretasikan ke bahasa mesinnya melalui yang namanya JVM atau Java Virtual Machine yang menginterpretasikan bytecode setiap kali bytecode dijalankan. Jadi dia 2 kali interpretasi. Nah, ini apa gambarannya seperti ini. Jadi ini bahasa tingkat tinggi itu yang kita ketik itu nanti .java di sini yang dimengerti oleh manusia. Kemudian nanti oleh si Java compiler, ya biasanya ya menyebutnya Java, sebab ujungnya ada compiler, C-nya Java compiler, itu nanti akan diubah ke dalam bahasa intermediate atau bahasa tingkat menengah, yang antara bahasa tingkat tinggi sampai tingkat rendah. Tingkat rendah itu di dalamnya bahasa mesin. Di sini diubah ke dalam bytecode, atau dari 6 kelas kita tadi diubah menjadi .class. Java tadi diubah menjadi .class. Kemudian si Java ini punya JVM, ya, Java Virtual Machine, yang akan menginterpretasikan ke setiap platform yang kita punya. Mau ke Windows, mau ke Linux, mau ke Mac, bebas, terserah. Ya, makanya itu saya suruh install JDK. JDK itu nanti untuk ini interpretasi di sini, begitu. Ya. Nah, jadi kalian misalnya saya sekarang sedang coding bahasa Java di Windows. Terus nanti saya punya 2 laptop, Bu. Saya orang kaya. Saya punya 2 laptop. 1 laptop saya itu Linux. Bisa nggak, Bu, file saya yang Windows tadi saya pindahin ke Linux? Bisa jalan nggak? Bisa. Jawabannya bisa. Dan hasilnya sama nggak? Sama. Ya, hasilnya sama. Jadi begitu. Jadi Java ini makanya simbol slogannya tadi write once, ya, run everywhere, ya, begitu. Jadi ditulis sekali tapi dia bisa dijalankan di semua platform yang ada. Nah, kalau Java sebagai sebuah platform,
Ini perangkat lingkungan perangkat keras dan perangkat lunak untuk menjalankan program ya, menjalankan program Java. Nah, dia terdiri dari dua. Dia ada Java Virtual Machine atau JVM, kemudian Java Application Programming Interface. Dia ada Java API. API, kalau kalian menyebutnya API, bukan API, ya. Dia ada API-nya. Jadi beberapa API Java itu mendukung support untuk mempermudah orang untuk membuat program. Ya, nanti kalian dia banyak sekali API-nya, seperti kalau kalian tahu apa struktur data untuk stack untuk apa itu semuanya udah ada semua ya, library orang suka ngomongnya begitu. JVM pada dasarnya adalah aplikasi sederhana yang ditulis dalam bahasa Java, bahasa C untuk mengeksekusi program yang ditulis dalam bahasa Java. Makanya bahasa Java itu turunannya dari C sama C++. Nih, cara kerja JVM. Pada saat eksekusi, JVM membaca bytecode tadi, kemudian dia akan mengubahnya ke bahasa mesin sesuai dengan komputer yang dijalankan. Jadi kalau komputer yang berjalan lagi Windows, dia akan ubah ke Windows. Kalau yang lagi di platform Linux, ya udah dia ubah ke Linux. Kalau dia lagi di platform Mac, ya dia akan ubah ke platform Mac. Proses kompilasi bahasa Java menghasilkan bytecode yang selalu sama untuk setiap sistem operasi. Tapi JVM akan mengubah bytecode menjadi bahasa mesin tujuannya. Itu yang saya bilang tadi ya. Dari Java, kemudian dia akan pindah ke bytecode, kemudian dari bytecode dia oleh si JVM akan diubah ke bahasa mesin sesuai dengan platformnya. Ini merupakan library. Nah, makanya saya bilang tadi API itu library yang disediakan Java untuk mengembangkan program Java. Jadi banyak sekali kemudahan Java itu. Banyak beberapa misalnya metode atau algoritma misalnya pakai sistem pakar itu sudah banyak library-nya. Jadi nggak usah takut. Ya. Lebih gampang, tinggal kalian mengotak-atik mau diapakan library ini, begitu, itu aja. Nah, ada 3 edisi Java yang dikeluarkan oleh Sun Microsystem. Yang pertama ada J2SE, yang kedua J2ME dan J2EE. J2SE ini yang standar, biasanya kalau peserta mahasiswa ya, biasanya diarahkan ke J2SE. Kenapa? Karena dia lebih umum. Kemudian J2ME ini khusus untuk yang mobile, ya, untuk perangkat mobile. Kemudian J2EE itu yang programnya yang memang menggunakan enterprise, pengembangan aplikasi yang besar. Ya, begitu. Ada 3 macam. Jadi kakas Java, untuk penulisan Java diperlukan beberapa kakas, yaitu adalah J2SE yang saya suruh JDK tadi, itu yang suruh download JDK. Kemudian bisa juga menggunakan text editor sembarang, Notepad, Notepad++, WordPad, Ultra Edit, V atau Jo atau macam-macam lah. Pokoknya yang udah ada di apa namanya di Windows. Kalau Windows biasanya pakai Notepad, itu biasanya sudah ada dan nggak perlu diinstal. Ini ya, itu yang JDK tadi. Jadi kita butuh yang namanya JDK. Nah, sekarang kalau misalnya itu kan nanti Notepad-nya kita ketik programnya di Notepad. Terus ngejalaninya di mana? Ya, cara menjalankannya itu kita lewat konsol, bukan lewat konsol, lewat CMD. Kalau nggak pakai IDE ya, kita ngetik programnya di Notepad, terus jalankannya di CMD, bukan buka command prompt, lewat command prompt. Terus itu kan berarti hitam putih ya, Bu? Iya, hitam putih. Terus bagaimana kalau misalnya saya mau visual, ada bentuknya kan biasanya klik tombol, begitu kan? Klik tombol gitu, Bu. Nah, lewat aplikasi visual. Aplikasi visual, untuk visual kita butuh beberapa kakas ini. JDK udah jelas, editor text, antarmuka GUI, manajemen aplikasi dan debugger. Tapi jadi harus install semua, enggak juga, nggak usah ribet. Sekarang kita sudah punya yang namanya NetBeans atau Eclipse atau namanya IDE. Mau NetBeans, mau Eclipse, mau apalagi yang lain-lain silakan aja. Bisa-bisa aja. Jadi di sini di NetBeans Eclipse ini sudah dibundle ya, dibundle seperti itu sehingga kita tinggal menggunakan aja kalau pakai visual. Bu, bisa nggak kalau yang CMD tadi ditulis di NetBeans? Ya lebih bisa lagi. Bisa-bisa aja. Tapi bisa nggak Bu program visual ditaruh di konsol? Ya bisa-bisa aja, tapi kita harus install beberapa GUI yang kita butuhkan. Begitu ya.
Jadi kalau mau pakai visual, lebih baik menggunakan Kakas pengembangan IDE, NetBeans, atau Eclipse, atau sejenisnya. Bebas, ya. Oke. Nah, sekarang sudah di-download tadi atau semuanya sudah pada download? Udah beres maksudnya? Izin Udah. bertanya, Bu. Boleh. Ini yang digunakan JDK 8 atau JDK 16? Bebas. Kalau punya JDK 8 ya sudah. Kalau mau belum install, mau yang 16 ya silakan aja. Baik, Bu. Jadi kalau yang udah punya, Bu, saya udah punya kemarin, udah install, ya udah. JDK berapa aja sih sama. Cuman JDK yang terbaru itu saya nggak tahu ada perubahannya ya, memang tapi nggak terlalu signifikan kok, masih bisa dipakai. Apalagi kalau kita cuma pakai konsol-konsol gitu ya, aman-aman aja sih. Begitu. Pakai JDK yang lama juga nggak apa-apa, nggak perlu install lagi. Ini yang mungkin yang di luar Hasilkom begitu, yang belum pernah punya Java, belum pernah punya JDK, itu silakan di-download, di-install. Sudah? Ada yang belum install nggak? Sebelum saya lanjutkan kembali. Kalau sudah install semua ya udah nggak apa-apa, bagus. Nggak perlu lagi kita ini. Jadi nanti kalau sudah install, ikutin aja perintah-perintah dia installnya yang di JDK itu, di next gitu ya. Kemudian kalau udah selesai, kita coba dites di CMD-nya. Di CMD-nya seperti ini. Saya buka CMD saja. Nah, nanti dibuka di CMD-nya. Dites. Saya mundur ya. Ide begitu, kemudian masukkan Java min version. Nah, nanti kalau udah berhasil terinstall, nanti dia akan keluar versi yang kita sudah install. Begitu. Kalau saya versi 16. Ya. Oke. Baik. Kalau udah pada install, ya sudah, syukur. Alhamdulillah. Jadi nanti kalau misalnya belum install, terus pas install, Bu, nggak keluar. Sudah diketik di CMD-nya Java version, Bu, nggak ada Java version. Berarti misalnya munculnya seperti ini. Nah ini, is not recognized misalnya. Nah, itu berarti Java JDK-nya belum aktif. Nah, kita aktifkan dulu di sini, di environment. Saya juga ambil ini. Dari environment-nya, sistem path-nya kita tambahkan dulu. Nah, di sini kasih cek, tambahkan gitu. Jadi kali 15 punya orang saya ambil. Ya? Kalau udah, ya udah nggak apa-apa. Syukur. Alhamdulillah, nggak perlu ini lagi. Ada yang kesulitan atau ada yang belum install? Bu, saya belum install ya, ngomong. Nanti takutnya saya udah kemana-mana, misalnya telat. Aman? Ada yang baru nginstal, Bu? Ada yang baru nginstal, boleh. Oke, mungkin sambil temannya install, itu ya, nanti kalau misalnya yang lagi nginstal, ada masalah, boleh kasih tahu ya ke saya. Nanti kita coba kalau misalnya di Java version tadi belum berhasil, begitu, diketik di CMD belum berhasil, mungkin path JDK-nya belum di-setting. Nah, kita setting dulu path JDK-nya, begitu. Nah, sambil nunggu yang install, oke, sambil nunggu yang lagi install, kita main dulu. Kita main dulu di mana ini? Di WordWall. Seperti biasa. Sambil nunggu yang install, ya, nanti udah main, siapa tahu masih ada kendala, baru ngomong lagi ya, potong aja atau mau di chat, Bu, ada masalah installnya, boleh, begitu. Nanti saya arahkan bagaimana path, ngatur path-nya. Sebenarnya di Google banyak kok udah ngatur path untuk JDK. Nah, nanti diarahkan ke environment, sistem control panel, sistem environment variable, begitu path-nya ditambahkan, soalnya udah ada. Tapi kalau misalnya mau nanya lagi nggak apa-apa ya, begitu ya.
Oke, sambil kita nunggu temennya yang lagi install, kita main dulu. Kita mainnya di word wall. Oke, itu word wall-nya. Ini seperti biasa, saya akan bagi kelompok. Kelompoknya orang 27. Berarti 6 ya, 6 kelompok aja. Begitu. 6 kelompok, saya akan buka ininya dulu. Ini word wall-nya dulu. Sebentar. Share screen. Oke. Ini ya yang akan kalian mainkan. Jadi di sini kita menggunakan word search ya, word search, nyari kata yang ada di belakang itu kelihatan kan? Di belakang ini kelihatan tuh, udah katanya udah acak. Jadi nggak ada hint-nya. Hint-nya adalah kalian harus mencari kata-kata yang berkaitan dengan karakteristik yang dimiliki oleh Java. Tadi kan saya sudah sebutkan kalau nggak salah ada 9 karakteristik yang ada di Java itu nanti ada di belakang ini. Silakan kalian cari apa saja karakteristik itu berdasarkan word search yang ada di sana. Begitu ya. Mainnya seperti biasa ada di kelompok. Nanti saya akan bagi kelompok menjadi berapa tadi? 6 ya? 6, 27, 6. Ada 4, ada 5. Saya akan assign-kan secara manual. Waktu bermainnya saya kasih 15 menit ya. Sambil nunggu siapa kalau ada yang mau apa sih? Yang mau tanya, kalau misalnya yang install tadi ada yang masalah boleh langsung tanya ke main room, saya ada di main room. Oke ya, saya assign-kan, saya open, saya assign-kan secara acak. Silakan main dulu di word wall-nya. Sambil nunggu temannya lagi nginstal. Oke. Silakan join. Oke, di sini ada yang install tadi yang bermasalah nggak? Kalau aman, kita lanjut aja dulu. Iya, udah pada balik ya. Kita main sama-sama ya. Sebentar. Kita main sama-sama di word search-nya. Oke, coba Java karakteristik. Apa karakteristik dari Java? Mana ini? Ada 9. Apa? Portable. Portable. Ya di mana? Coba kita cari. Portable. Ada dinamis ya. Kemudian mana lagi nih? Object oriented. Ini enggak? Oke. Orientasi Bu, di sebelah kanan. Di mana apa? Orientasi dari 3 dari sebelah kanan. Ini ya. Kasih objek. Terus mana lagi? Baru 3. Portable kanan sekali, Bu. Kanan sekali. Salah bawahnya ya. Oke. Kinerja tinggi di 4 dari kiri. 4 dari kiri. Itu 4. Nah, ini 4 dari kiri, Bu, bukan 4 dari atas. oh dari kiri ini. Oke.
Aman, Bu, paling kanan. Apa? Aman. Paling kanan. Bawah dikit. Ini ya. Sip. Lanjut. 6. Mana lagi? Tangguh, Bu. Tangguh. Di mana dia? Sebelah kiri orientasi objek. Kiri dari orientasi objek. Agak ke Ini. bawah. Yang bawah, Bu. Oh iya ini. Oke. Interpretasi, Bu, sebelah kiri tangguh. Sebelah kiri tangguh. Interpretasi. Habis? Satu lagi ya. Kayaknya turun semua nih, nggak ada yang. Mana lagi? Ayo, satu lagi. Sederhana kayaknya belum. Sederhana. Itu, Bu, di antara kinerja tinggi dengan dinamis di tengah-tengahnya. Kinerja Bu, di tinggi sebelah kanan sama mouse. dinamis. Itu. Ini. Nah, itu. Nah. Oh iya, sederhana. Ya, semuanya turun semua. Nggak ada yang median, biasanya ada. Oke, kita lihat leaderboard. Oh, ini yang pagi tadi. Yang poor. Baik, udah pada 9 semua ya. Tapi waktunya yang beda-beda. Oke, baik. Sekarang kita sudah bermain. Nah, sampai di sini ada yang kesulitan tadi. Install nggak? Aman? Kalau aman, baik. Saya tunjukkan dulu nih. Kita akan mencoba satu, ya cuman bikin hello world sih sebenarnya ya. Kita akan, saya tampilkan. Saya screen semua. Biar gampang, nggak bolak-balik saya NetBeans. NetBeans. Apa? Notepad. Saya buka Notepad ya. Kemudian di sini kita akan membuat program yang sangat paling sederhana dan paling mudah. Menggunakan Hello World, tapi kita pakai yang namanya Notepad. Nah, gitu. Ya, ini ya Hello World ini kita akan pakai Notepad, kemudian nanti akan kita jalankan di CMD-nya. Kita nggak pakai NetBeans. Karena apa? Karena kalau NetBeans pakai Eclipse itu sebenarnya udah klik, jadi udah keluar kan public static void main, jadi nggak kerasa gitu. Nah, kalau ini kita pakai Notepad, jadi kita benar-benar kerasa ngetik satu-satu, begitu ya. Kita coba. Baik, kita coba. Yang pertama kita harus menuliskan ini dulu kelasnya. Public class hello world, begitu ya. Hello world. Nah, gini ya. Nah, oke. Kita ketik dulu, nanti setelah ini baru apa namanya? Saya jelaskan. Kemudian public static void main dalam kurung string s terus Oke. Di sini system learn kurung hello world. Ya, nanti baru kita simpan. Silakan diketik dulu di notepad-nya masing-masing ini. Ini kan, saya nggak kasih komentarnya ya. Dan yakinlah sedikit biar ketahuan. Ini menampilkan tulisan hello world. Silakan diketik dulu, nanti baru saya jelaskan. Ini program paling sederhana. Jadi ya paling sederhana sekali dari program-program yang ada. Dulu waktu saya nggak tahu kalau zaman kalian ya. Kalau zaman saya dulu baru pertama kali bikin masuk kelas praktikum kuliah pertama disuruh Alpro praktikum Alpro masuk. Terus kalau dulu saya nggak tahu sekarang, kayaknya kalau sekarang mah sebelum pandemi ya, mahasiswa kalau praktikum nggak pakai jas lab yang dia nggak keren. Kalau kami dulu pakai jas lab, wajib pakai jas lab, kemudian wajib pakai ID card. ID cardnya harus dipakai. Kuliah harus pakai ID card kami dulu. Kalau bilang ID card itu kayak orang gila nyarinya. Kenapa? Kalau nggak ada ID card nggak bisa masuk kelas. Itu sih kalau dosennya ada, dosennya
nggak ini ya, dicek satu-satu aja kan. Nggak dulu gitu. Kalau sekarang mah nggak lagi. Ini pas dulu masuk lab harus pakai jas lab. Nggak kayak orang-orang biologi, orang-orang kimia gitu. Masuk labnya pakai jas kan. Untung nggak pakai kacamata. Kali dulu pakai jas. Disuruh bikin Hello World. Itu senang banget. Berhasil tampil, wah senang banget. Merasa sudah menjadi programmer handal. Padahal baru Hello World yang dibuat. Sudah ini, ya. Hello World. Oke, kalau sudah, sekarang kita simpan. Kita simpan. Saya tadi sudah pakai. Nah, untuk menyimpannya itu boleh mau dipakai disimpan di apa namanya? Di folder. Kalau saya kebetulan nggak ada drive D, hanya ada drive C, jadi saya buat di drive C di dalam folder contoh Java ya, jadi saya buat di drive C. Di drive C saya ada contoh Java, saya taruh di sini. Kemudian nama filenya itu harus sama persis dengan nama file yang ada di dalam kelas ini ya. Hello tadi udah ada sih tadi Hello World. Jadi W-nya kecil, kalau tadi W-nya besar. .java. Hello World Java, kemudian all file kita simpan. Oh, sudah ada kan? Tuh benar. Saya ganti aja dulu. Saya ganti Hello World 1 begitu ya. Hello World 1 dia nggak mau Java. Jadi nama filenya harus sama dengan nama kelas. Ya, jadi harus sama dengan nama kelas. Harus ingat nyimpannya di mana tadi, harus ingat. Jangan lupa, nggak tahu nyimpannya di mana. Harus ingat folder nyimpannya. Nah, jadi makanya kenapa di sini dibilang terasa, karena kalian harus, kalau di Notepad, kalian harus ngetik satu-satu. Kami dulu kayak gini, nggak boleh pakai NetBeans. NetBeans itu diajarkan di akhir semester. Nggak dari awal sampai udah mau ujian baru diajarin NetBeans. Ujian pun nggak boleh pakai NetBeans, harus pakai Notepad. Nah, ini kerasa, ingat sampai sekarang itu public class, nama kelasnya. Nah, jadi di sini kan kita objek oriented itu kan berupa kelas ya, berupa kelas dan berupa objek yang ada di sana. Nah, jadi di sini ketika kalian membuat sebuah kelas yang ada di Java, secara tidak langsung sebenarnya kalian itu sudah membuat sebuah kelas. Sudah membuat sebuah kelas. Ini yang kelas kita buat adalah kelas Hello World. Hello World 1 kalau saya. Nah, public class Hello World. Ini berarti adalah sebuah kelas yang nama kelas itu adalah Hello World. Kemudian, jangan lupa di sini ada buka kurung tutup kurung. Dia selalu ditandai dengan buka kurung seperti ini ya. Buka kurung kurawal seperti ini. Dan di akhir dengan tutup kurung. Kenapa saya kasih indentasi? Karena mudah. Biar mudah kita mengecek yang mana menjadi baju. Sekarang public class static void main ya, public static void main. Public static void main ini adalah program atau baris yang dibaca pertama kali ketika program akan dijalankan. Jadi sebenarnya program itu akan dibagi menjadi dua macam, ada body, ada kaki. Ada kaki, ada badan. Nah, kalau kakinya itu si main ini. Jadi yang dibaca itu bukan kelas-kelas yang lain, tapi ketika dibaca dia akan pertama kali mencari public static void main. Main-nya ini yang dibaca. Nah, dibaca main-nya baru ketika udah ketemu di dalam JVM-nya, ketemu yang namanya main, baru baris pertama setelah itu baru akan dijalankan. Begitu. Yang dicari itu adalah selalu main-nya dulu. Jadi nanti di dalam main ini mau manggil objek lain, kayak mau manggil metode lain, mau manggil prosedur lain, mau panggil fungsi lain, ya terserah. Pokoknya nanti main yang akan dijalankan, gitu ya, yang akan dipanggil pertama kali. Ini public static void main. Kemudian ini adalah komentar. Jadi komentar ini tidak akan ditampilkan di dalam hasilnya nanti. Kemudian public system out print learn ini sintak untuk menampilkan tulisan ke dalam konsol atau ke terminal. Ya.
Sistem outprint learn menampilkan, nanti yang ditampilkan adalah yang di dalam tanda kurung, dalam tanda kurung ini. Di dalam tanda kurung ini yang akan ditampilkan. Nah, dalam statement juga ada kurung perawalnya ya, jangan lupa. Makanya saya gunakan indentasi. Kemudian tadi kita kan menyimpannya dengan nama file yang sama dengan nama kelas. Ya, harus sama, nggak boleh beda. Kenapa? Karena dia akan membaca, menyamakan antara nama file ini dengan nama kelas yang ada disimpan di sini. Begitu. Oleh karena itu nanti kalau misalnya kalian jalankan, dia nggak beda. Hello-nya dia di depan di sini huruf misalnya hello saja, kalian buat hello.java, di sini hello world itu dia akan error. Sekarang bagaimana cara menjalankannya? Silakan dibuka CMD-nya, command prompt ya. Di command prompt kalian harus ingat, makanya saya bilang tadi harus ingat naruhnya di mana. Kalau saya tadi saya change directory, saya masuk ke CD contoh Java ya. Kita lihat dulu di mana saya tadi cek contoh Java. Nah ini ya, ini abaikan saja yang pagi tadi. Ini kan file yang baru saya buat. Yang baru saya buat itu hello world 1.java. Nah sekarang kita jalankan contoh Java, CD contoh Java berarti masuk ke dalam directory contoh Java. Kemudian cara menjalankannya bagaimana? Java pakai C ya ujungnya, Java compiler itu ikuti dengan nama file name-nya hello world 1.java. Hello world 1.java, enter. Tidak terjadi apa-apa ya, di command prompt tidak terjadi apa-apa. Tapi kalian lihat pada saat di sini di foldernya. Tadi kan hanya ada Java-nya saja, sekarang sudah punya kelas. Berarti dia sudah mengcompile atau membuatnya menjadi bytecode. Ini kelasnya sudah terbentuk. Berarti di dalam program yang kita buat tidak ada kesalahan. Sekarang misalnya nih, saya membuatnya ada salah. Misalnya hello world nggak pakai 1, padahal nama filenya hello world 1. Saya jalankan lagi, lihat akan ada error. Public class hello world. Dia akan tampilkan di sini error yang sama seperti NetBeans, sama. Line keberapa yang mana error? Oh, berarti hello world 1. Begitu. Save lagi. Jangan lupa disimpan ya. Kalau nggak disimpan dia nggak tetap error. Aman lagi. Ya. Nah, sekarang udah sampai sini aman. Nggak ada masalah. Sekarang bagaimana? Kok belum tampil Bu hello world-nya? Tampilnya bagaimana? Java, ya tinggal kalian ketikkan Java, diikuti dengan nama file sekali lagi, hello world 1 tanpa .java, nggak usah lagi, ya enter, maka dia akan tampil hello world. Jadi pada saat kita membuat ini Java ini, dia akan mengcompile, mengubahnya menjadi .class. Nah, pada saat yang di sini yang dipanggil itu adalah kelasnya yang dipanggil menjadi Java Virtual Machine yang akan bisa dibaca oleh bahasa mesinnya, makanya keluar hello world. Itu Java. Tapi kalau di dalam NetBeans nggak kelihatan Java, ini nggak kelihatan, tinggal run keluar. Nah itu bedanya, ya run keluar. NetBeans Eclipse nggak kelihatan, nggak tahu gimana. Pada awal dia berubah jadi bytecode dulu, dari bytecode baru dia diinterpretasikan oleh si Java Virtual Machine, baru dia dikeluarkan atau ditampilkan ke dalam konsol. Sebenarnya di NetBeans itu pakai ini juga, tapi kita nggak sudah dipermudah ya, di NetBeans itu sudah dipermudah, Eclipse sudah dipermudah. Oke, ada yang kesulitan nggak sampai sini? Sampai keluar nggak? Mau ditambahin pakai nama ya terserah Bu, saya tambahin nama saya di belakang, iya silakan, nggak apa-apa, yang penting jalan. Ada yang kesulitan? Aman, bisa. Ada yang kesulitan nggak? Jadi kalau untuk pemula biasanya saya suruh pakai si Notepad biar tahu dulu cara kerja Java.
Kalau langsung pakai compiler mah gampang, kecil, beneran, beres. Tuh ya. Ada yang kesulitan, ada yang mau tanya nggak? Silakan. Belum ada yang mau tanya. Mungkin oke. Kalau sudah cukup, sekarang saya ajak, kalau tadi kita masih di desktop ya, sekarang saya ajak kita bermainnya ke Replit. Jadi bisa ngeditnya bareng-bareng. Ya. Baik. Nanti, oh ya, saya tadi lupa ya. Saya harusnya sudah mungkin ke education. Tapi ya udah, nanti aja tim. Jadi di sana di Rapidnya ada tim. Sebentar, saya. Nah, begini. Ini ada Rapid. Nanti kalian saya share invite ya, saya invite. Ini yang pas pagi. Saya coba buat satu ya. Dan di Rapid ini banyak kok, pakai bahasa apapun kita pakai Java. Saya ganti namanya. Jadi nanti setiap kelompok akan membuat satu. Saya coba contoh dulu deh. Kelompok. Kelas apa kalian? D ya? E ya? Kalau nggak salah kelas E ya? Iya, Kelas E, grup 1, begitu. Ya, saya create dulu. Ini sebagai contoh ya, sebagai contoh aja create. Nanti yang akan saya share itu beda lagi, bukan yang ini. Ini sebagai contoh aja, main-main aja dulu, kenalan. Nah, sekarang ini keluar oke. Saya akan invite kalian. Oke, di situ invite. Tuh, silakan join. Jadi bisa 50 orang kalau nggak salah di sini. Nanti silakan join ke Replit-nya. Nanti di sini jadi kalian bisa coding bareng-bareng. Ya, begitu. Dia bisa run di sini, nanti dia akan nge-run-nya di sebelah langsung. Dia pakai konsol. Ya. Jadi nggak perlu install kalau pakai Replit. Nah, oke, sudah ada yang masuk. Coba bisa ngetik nggak di sini? Kayaknya sih bisa. Offsetting by. Ada namanya kan. Jadi nanti tugas kelompoknya akan saya kasih beberapa tugas, itu beda-beda. Tapi filenya bukan file yang ini nanti ya, saya kasih link yang baru. Boleh mau diedit-edit dulu, boleh silakan, nggak apa-apa, main-main aja dulu di sini. Nah sekarang sambil kalian coba-coba Replit-nya, sambil saya akan menjelaskan apa yang harus dikerjakan. Ya. Yang harus dikerjakan nanti di Replit masing-masing untuk setiap grup ya. Grupnya tadi kan udah tahu, grup yang tadi, kelompok yang tadi. Yang akan harus ini ya, memiliki template ini ya, saya lewatkan saja. Nah, ini. Untuk grup yang satu ya, saya akan setiap grup atau setiap kelompok akan saya kasih satu coding, satu bundle coding ya. Silakan diketik di Replit-nya bersama-sama dengan kelompoknya, diketik, kemudian dicoba ya, dicoba di Replit-nya, dijalankan maksudnya. Kemudian kalau sudah dijalankan, nanti kalian diskusi sambil ngetik, sambil diskusi sama kelompoknya, ini per baris ini untuk apa ya, per baris ini untuk apa. Misalnya public class aritmatika untuk apa, public static void main untuk apa, begitu. Integer ABC untuk apa, begitu. Kalian sambil diskusi. Kemudian nanti kalau sudah selesai diskusi, sudah selesai ngetik, kita kembali ke main room. Setiap kelompok menjelaskan apa hasil dari yang kalian buat di Replit. Dijelaskan hasil diskusinya tadi. Misalnya
Ini teman-teman integer A, B, C, integer untuk menampung apa, ini adalah apa, begitu dijelaskan. Setiap kelompok, begitu ya, setiap kelompok akan menjelaskan ke kelompok yang lain atau ke teman-temannya. Ini kelompok A, kelompok 1 silakan di screenshot dulu. Package contoh programnya nggak usah dikasih ya, karena dia nggak ada package. Public class-nya juga nggak usah diganti namanya, biarkan public class main nanti ya. Dan berarti yang kalian tulis atau kalian ketik yang ada di dalam sini saja mainnya. Kelompok 1 sudah di screenshot. Saya lanjut ke kelompok 2. Ini kelompok 2. Bangun datar. Screenshot. Sudah. Kelompok 3. Ini kelompok 3. Sudah kelompok 3. Kelompok 4. Silakan di screenshot. Sudah. Berapa kelompok ya? 6 ya. Kelompok 6 ya. Kelompok 5 ini screenshot dulu, nanti kelompok 6 saya ada satu lagi terpisah. Kelompok 5. Sudah kelompok 5? Oke, kelompok 6 sebentar. Saya buka dulu. Terpisah. Kemarin. Belum dicampur. Kelompok 6 ini dia, ada di sini. Kelompok terakhir, kelompok 6 ini. Silakan di screenshot kelompok 6. Kode. Sudah? Sudah di screenshot? Baik, kalau sudah di screenshot, sekarang saya akan bagikan linknya untuk setiap kelompok, link rapidnya ya, saya akan bagikan untuk setiap kelompok. Kemudian di sini sekarang jam 5:30. Berarti 5:30 satu saya bikin. Kalau 5:30 ya, berarti saya kasih waktu sampai jam 6 untuk diskusi, kemudian nanti dilanjutkan langsung istirahat ya, istirahat isoma. Kemudian berarti jam 6:30 kita ketemu kembali, jam 6:30 itu langsung kalian presentasi, begitu ya, langsung kalian presentasi. Kelas langsung presentasi nanti 6:30, jadi nggak ada diskusi lagi, langsung presentasi. Jelas apa yang harus dikerjakan? Grup 1 ini link rapidnya. Grup 2 kelas E, grup 2 ini rapidnya. Grup 3 ya. Jadi pakai Rapid bisa ngoding sama-sama, nggak sendirian lagi. Grup 3. Itu Rapidnya grup 3. Grup 4.
Oke, grup 4. Grup 5. Sebentar. Grup 5. Oke, grup terakhir, grup 6. Boleh yang sudah, boleh dicoba-coba dulu, udah berhasil masuk belum, diketik-ketik, bisa nggak diedit begitu. Grup 6. Nah, ini daftarnya. Baik, silakan dicoba-coba dulu. Kalau ada masalah boleh ngomong. Orang grup 1 sudah masuk, grup 2, 3, 4, 5, 6. Ini nggak gabung pas klik order pertama, jadi grup yang mana? Oh, nanti saya arahkan ya Gita ya. Saya arahkan. Grup 3 masuk, grup 4 masuk, grup 5. Grup 5 belum ada orangnya. Grup 6 masuk. Grup 5 belum ada orangnya. Silakan join. Bu error grup 5. Oh, oke, sebentar. Sebentar ya. Ini grup 5. Nah, coba join. Oke. Belum masuk. Bisa. Oh, oke, udah masuk. Oke, baik. Sekarang saya bukakan lagi breakout room-nya. Waktunya saya kasih sampai jam 30 menit ya, berarti ya. Saya buka 30 menit. Nanti berarti jam 6 stop. Langsung istirahat. Jam setengah 7 kita mulai lagi, langsung presentasi begitu. Open all, silakan join lagi. Gita belum join ya. Saya joinkan Gita. Saya assign ke grup. Mana nih yang berapa orang? Oh, ini yang 3 orang. Ini Chuhneizi juga. Iya, saya joinkan. Oke, sudah. Silakan bergabung di kelompoknya masing-masing.